Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Zaministia dan teman saya Gina Gezira Syofa. Di video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Di antaranya yaitu Sultan Agung versus JP Kun, lalu perlawanan rakyat Banten, dan perlawanan rakyat Goa. Perlawanan yang pertama dilakukan oleh Sultan Agung versus JP Kun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram dan mencapai zaman keemasan. Alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yang pertama tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC, yang kedua VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahu Rekso yang diutus oleh Sultan Agung menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan. Tetapi, kompeni VOC menghalangi sehingga terjadilah pertempuran. Dalam serangan pertama ini, Tumenggung Bahu Rekso gugur. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Pada serangan kedua tahun 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Tetapi informasi ini diketahui VOC, sehingga VOC berhasil menghancurkan kapal-kapal, rumah penduduk, dan lumbung pasukan Mataram. Pada tanggal 21 September 1629, JP Kun meninggal karena penyakit kolera. Tetapi hal ini malah semakin membakar semangat Belanda sehingga serangan pasukan Mataram kedua juga gagal. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Pada tahun 1681, Istana Sorosowon berhasil direbut Sultan Haji dan VOC, dan Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Di istana baru tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali Istana Sorosowon. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC pada tahun 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Dan yang terakhir, yaitu perlawanan rakyat Goa melawan VOC. Latar belakang perlawanan Goa Talo terhadap VOC yaitu VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. Goa Talo mengganti biaya kerugian perang. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Talo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670.
Baiklah, sekian penjelasan singkat kami mengenai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ladang ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.